Oke nih dok, langsung aja nih ke pertanyaan intinya. Bicara soal COVID, apakah semua orang tuh bisa terserang COVID dok, termasuk anak-anak juga? Oke, COVID itu adalah virus. Ah. Jadi kalau kita berbicara masalah virus, Ah. otomatis virus bisa menghinggapi manusia tanpa pandang bulu, tanpa pandang usia. Ya selama dia manusia dan bisa terkena virus, otomatis ya bisa kena, termasuk anak-anak. Termasuk anak-anak berarti? Betul. Lalu seberapa persen sih kemungkinan anak-anak itu terserang virus COVID itu dok? Oke. Sudah ada data yang membuktikan bahwa ternyata anak-anak usia 12-16 tahun itu 7 kali lipat lebih besar kemungkinan terkena virus COVID dibanding anak yang di atas 17 kali? tahun. Iya. Wow. Dan anak yang di bawah 12 tahun 2 kali lipat lebih mungkin terkena virus COVID dibanding anak yang di atas 16 tahun. Kira-kira seperti itu. Kok bisa sih begitu? Oke, gampangnya begini mas. Kalau kita suruh orang dewasa nih pakai masker, kira-kira ada nggak yang nggak pakai masker? Ada banget. Ada, ya, iya. Ada banget. Padahal orang dewasa ini adalah orang yang sudah otaknya berkembang, bisa mengenali benar dan salah, baik dan buruk. Tapi disuruh masih ada aja yang nggak pakai. Apalagi anak kecil. Anak kecil ini masih belum mengenal benar dan salah, masih masanya mereka wira-wiri sana sini, maunya bermain gitu ya. Disuruh pakai masker ya belum tentu mereka mau dan belum tentu mereka taat karena orang dewasa aja nggak taat. Iya, betul. Sekarang kita andai-andai nih, anak di sekolah, oke dia berangkat nih dari rumah pakai masker. Kita nggak pernah tahu loh di sekolah dia beneran pakai masker, bener-bener atau enggak. Jangan-jangan saat main kelereng, main duku sama teman-teman, ternyata dia udah lepas masker. Dan rata-rata memang begitu. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau ternyata ada satu teman yang bawa virus? Gampang banget virusnya nularin satu kelompok langsung yang main. Langsung nyebar berarti gitu ya? Langsung nyebar. Terus si anak yang ketularan virus COVID datang nih ke rumah. Katakanlah si anak nggak bergejala. Tapi apakah yang terjadi pada keluarganya di rumah yang ternyata tertular nih sama virus COVID yang dibawa si anak tadi? Iya, kalau semuanya ternyata nggak apa-apa. Tapi gimana kalau ternyata ada satu imun yang lemah, akhirnya mereka bergejala dan jadi berat, itu jadi masalah. Oke, lalu kalau gitu solusinya gimana nih berarti? Solusinya tidak akan ada yang aman selama kita semua belum terlindungi. Jadi artinya kita semua itu harus punya kekebalan tubuh dengan cara vaksin salah satunya. Vaksin, ini bicara soal vaksin nih. Kalau boleh saya tahu, boleh nggak dijelasin? Vaksin itu sebetulnya apa sih? Iya, intinya vaksin itu adalah suatu zat yang dimasukkan ke dalam tubuh untuk membentuk imunitas atau daya tahan tubuh terhadap penyakit tertentu secara spesifik. Jadi contoh misalnya vaksin COVID, ya berarti dia spesifik untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap COVID. Makanya jadilah ada yang namanya vaksin COVID. Tapi mungkin nggak vaksin itu terbentuk dengan sendirinya pada tubuh kita dok? Tanpa divaksin nih ceritanya, tanpa kita sengaja memasukkan vaksin dalam tubuh kita, memungkinkan nggak terbentuk sendiri? Oke, mungkin maksudnya adalah bukan terbentuk vaksin, tapi terbentuk imunitas atau daya tahan tubuh ya. Mungkin banget. Mungkin jadi kalau misalnya ada manusia terserang suatu penyakit, lalu dia terbentuk imunitas atau daya tahan tubuh terhadap penyakit itu seperti seakan-akan dia divaksin terus meningkat daya tahan tubuhnya terhadap penyakit itu. Tapi bedanya apa? Bedanya, yang satu adalah harus sakit dulu, baru terbentuk daya tahan tubuhnya. Sedangkan yang satu nggak perlu nunggu sakit, dikasih vaksin, terbentuk daya tahan tubuh. Sekarang kita tinggal mau pilih yang mana nih? Rakyat Indonesia mau dibawa kemana nih? Apakah mau semua orang harus dikenakan COVID dulu? Yang belum tentu semuanya selamat. Jangan-jangan mati setelah itu ceritanya. Iya, betul. Itulah yang kita cegah. Kita kan pengen ya selamat bareng-bareng. Satu bangsa Indonesia ini utuh sampai pandemi ini berakhir. Caranya gimana? Bukan membiarkan mereka sakit, tapi bagaimana caranya kita melindungi diri kita, diri Anda, semua orang di sekitar kita dengan divaksin. Seperti itu. Oke. Lalu bicara soal vaksin di sini kan, terutama pada anak-anak nih dok. Banyak di media, terutama media sosial kan beredar nih bahwa katanya vaksin itu nggak aman bagi anak-anak. Itu bener nggak sih? Oke, nah ini yang perlu diluruskan ya. Bahkan banyak sekali video hoax yang beredar di grup-grup WA bapak-bapak, ibu-ibu gitu ya. Bahkan ada yang video yang mengatasnamakan dokter di Amerika, penemu vaksin. Katanya vaksin itu tidak baik, vaksin itu akan membunuh. Nah ternyata bahkan di Amerika sendiri itu sudah diklarifikasi. Lalu CDC atau Badan Pengontrol Penyakit yang ada di Amerika gitu ya, itu bahkan sudah memberikan suatu himbauan tegas bahwa vaksin itu aman. Jadi kalau Bapak dan Ibu buka websitenya CDC ya, CDC gitu ya, Center for Disease Control yang ada di Amerika, itu mereka bahkan bikin tabel loh, masing-masing jenis vaksin apa, keamanannya seperti apa, dan dirilis secara resmi bahwa semuanya aman.
Jadi kalau bahkan lembaga sebesar itu udah ngerilis aman, itu bukan suatu omong kosong, tapi udah berdasarkan penelitian yang sudah sangat mumpuni dengan sampel yang sudah sangat besar dan ternyata aman. Nah, berkaitan dengan video hoax nih yang beredar ya, Mas betul. ya. Contoh video yang tadi itu, yang Iya. lagi hot banget ya. Itu video dari Dr. Robert Malone namanya ya. Nah, itu bahkan sudah diklarifikasi oleh Diskominfo kita. Nah, di sini saya ingin sekalian menghimbau nih kepada Bapak dan Ibu, kalau menemukan suatu video hoax ya, atau dicurigai hoax, atau video apapun, jangan langsung percaya dulu nih. Apalagi itu menggiring supaya orang tidak vaksin, menggiring supaya untuk ketakutan bahwa vaksin itu kenapa-napa. Cari dulu sumber yang sahih. Salah satunya sekarang di website Diskominfo itu sudah banyak sekali klarifikasi-klarifikasi yang beredar terkait berbagai video hoax yang lagi beredar. Salah satunya video tadi. Oke, kalau bicara tadi kan menggiring seseorang untuk tidak vaksin. Kalau boleh tahu nih, tujuannya sebetulnya apa sih, Dok? Nah, ini dia. Kalau ditanya tujuannya apa, itu sebenarnya saya juga tidak paham apakah ada konspirasi atau apa ya. Cuma, kalau kita ingin bilang nih, katakanlah banyak sekali orang sekarang mikir, jangan-jangan COVID itu adalah konspirasi. Ya, betul. Jangan-jangan COVID itu sebenarnya adalah rekayasa aja. Sekarang deh saya balik. Seandainya ini beneran rekayasa, kok bisa seluruh negara, seluruh kepala negara, seluruh masyarakat di luar sana, itu ya pada sadar bahwa ini COVID ada. Dan negara-negara yang maju ya, kayak Korea Selatan, Eropa, Amerika, itu pada luar biasa mereka hebohnya terhadap COVID. Ya, kalau seandainya itu konspirasi, kok iya konspirasi sebegitu besarnya sampai seisi dunia gitu loh, ya kan? Ya. Konspirasi macam apa yang bisa menggiring opini seluruh masyarakat di dunia? Itu luar biasa aneh. Jadi pemikiran terhadap konspirasi ini benar-benar tidak berlogika kalau menurut saya. Nah, terus yang kedua nih misalnya, apakah ada orang yang ingin menggiring opini bahwa supaya tidak vaksin aja? Itu berarti adalah orang-orang yang motifnya mungkin kita tidak ketahui ya. Betul. Tapi yang jelas mungkin mereka itu adalah orang-orang yang provokator nih. Katakanlah mereka tidak ingin ada kebijakan pemerintah. Padahal jangan sampai salah ya. Mungkin Anda adalah orang yang kontra terhadap pemerintah, katakanlah. Tetapi bukan berarti Anda kontra terhadap kebijakan yang menyelamatkan kita semua. Betul. Ya. Jadi Anda boleh kontra terhadap sesuatu, tapi jangan sampai menggiring opini yang padahal kebijakan ini adalah kebijakan untuk menyelamatkan kita semua. Jadi kita harus netral. Memandang satu hal itu harus netral. Gitu. Oke, lalu nih Dok, kita tuh kan pasti berbicara soal manajemen risiko ya Dok. Terutama kan pada anak-anak nih, misalnya saya sebagai seorang orang tua nih ceritanya. Kalau ternyata apa yang saya takutkan itu terjadi pada anak-anak setelah vaksin, itu saya mesti gimana nih? Dan siapa yang bertanggung jawab pada anak saya ketika itu terjadi, Dok? Nah, ini yang harus saya kasih tahu kepada Bapak Ibu ya. Jadi, ketika Bapak Ibu itu ingin vaksin COVID, ya, Bapak dan Ibu tuh harus tahu dulu detailnya. Ya, detail. Oh, kalau habis divaksin tuh bisa muncul gejala apa sih gitu ya. Jadi habis divaksin itu bisa saja muncul reaksi lokal. Di tempat penyuntikan rasanya nyeri, rasanya sakit. Habis itu bisa saja muncul terjadi demam. Atau bisa saja muncul gejala lain yang aneh-aneh gitu ya. Di luar itu. Nah, gejala-gejala tersebut kita sebut dengan kejadian ikutan pasca imunisasi atau disingkat dengan KIPI, ya Bapak Ibu. Nah, KIPI yang paling sering tadi berupa reaksi nyeri lokal di tempat suntikan, lalu demam, lalu mual, lalu kayak nggak bertenaga, kayak ngantuk. Itu KIPI yang paling umum. Nah, kalau ada KIPI di luar itu semua, ada nggak? Bisa saja ada. Tetapi apakah sampai berbahaya? Nah, sampai detik ini, bahkan Departemen Kesehatan, gitu ya, Diskominfo, di website resminya Dinas Kesehatan, sudah dirilis data bahwa sampai awal Januari 2022, tidak ada kematian diakibatkan vaksin COVID. Kalau Bapak dan Ibu termakan info-info nih yang beredar di grup WA sampai akhir Desember tuh ada ya, dikatakan bahwa ada 2 anak meninggal pasca vaksin COVID. Jangan stop di kata meninggal pasca vaksin COVID. Tapi cari tahu dulu berarti. Cari tahu dulu. Meninggalnya karena apa? Anak itu punya penyakit nggak sebelumnya? Apakah meninggalnya gara-gara sakitnya tersebut? Ternyata udah ditelusuri nih Mas, bahwa anak tersebut ada penyakit jantung bawaan dan meninggalnya karena penyakit jantung bawaan. Nah, itu artinya ada suatu incidence yang terjadi atau kita sebut dengan coincidence ya, incidence tumpang tindih nih, seakan-akan karena vaksin, padahal karena penyakit yang lain yang sudah ada diderita sebelumnya. Tapi memungkinkan nggak vaksin itu memunculkan semacam trigger kayak gitu kan pada penyakit bawaan sebelumnya? Oke. Kalau trigger atau tidak, nah sampai sejauh ini bahkan CDC pun sudah mempatenkan nih bahwa
vaksin COVID itu aman. Nah, lalu Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI itu sudah ngerilis ada poin-poin di mana kontraindikasi vaksin mutlak. Jadi kalau masuk poin kontraindikasi vaksin mutlak, artinya nggak boleh vaksin. Ada juga poin perhatian khusus. Nah, poin perhatian khusus artinya boleh vaksin, tapi harus di rumah sakit. Nah, ini mungkin yang harus dipahami oleh bapak-bapak dan ibu-ibu. Nanti mungkin di layar ini akan muncul nih ya tayangan kontraindikasi mutlak. Nah, bapak dan ibu baca ya, di kontraindikasi mutlak itu artinya kalau ada salah satu saja, berarti dia tidak boleh vaksin. Nah, sekarang ada lagi tuh poin perhatian khusus. Perhatian khusus ini artinya bapak dan ibu, anaknya kalau sampai masuk salah satu kategori perhatian khusus, boleh vaksin, tapi harus di rumah sakit. Artinya butuh pengawasan. Ya, betul. Sekarang kan bisa nih vaksin di sekolah ya, Mas ya. Tapi kan kalau di sekolah, itu kan tidak ada tenaga kesehatan yang cukup untuk misalnya menanggulangi kalau terjadi KIPI yang langsung gitu ya. Nah, makanya poin-poin perhatian khusus ini adalah anak-anak yang harus vaksinnya di rumah sakit, tenaga kesehatannya memadai. Gitu. Berarti nggak semua anak-anak langsung tiba-tiba, misalnya dia di sekolah, tiba-tiba ada vaksinasi, blek langsung semua divaksin, nggak gitu ya berarti? Nggak gitu. Nah, ini mungkin orang awam harus diluruskan ya. Betul. Bapak dan Ibu jangan khawatir. Jadi vaksin itu nggak kayak vaksin pas kelas 1 SD. Ini ceritanya kayak suntikan, nih kan waktu kita kecil dulu kan, wah ada petugas datang, wah suntikan, semua pada suntikan, anak udah kabur, semua kayak gitu kan. Berarti nggak gitu ya? Nggak gitu. Jadi kalau Bapak dan Ibu tahu yang kelas 1 SD, kelas 5 SD kan ada namanya BIAS ya, bulan imunisasi anak sekolah. Itu semuanya langsung divaksin kan. Nah, ini beda ya Bapak dan Ibu. Vaksin COVID itu bahkan sebelum divaksin ada screeningnya. Jadi petugasnya itu melakukan screening di kertas ya, ada di centang. Jadi centang kelayakan. Misalnya ada kriteria yang satu saja tidak memenuhi syarat, petugas nggak akan melakukan vaksin kepada anak bapak dan ibu. Daripada beresiko berarti ya? Daripada beresiko. Bahkan anak dan bapak ibu yang tidak memenuhi syarat tadi pasti akan langsung dibalikin tuh. Silahkan Anda ke dokter dulu, ke dokter anak, untuk dikasih surat bahwa Anda memang layak vaksin. Nah, saya kan kebetulan bekerja di RS Damanhuri Barabai. Jadi dalam beberapa minggu ini saya sering banget tuh dapat orang tua yang udah sibuk mencari rekomendasi dokter spesialis anak gara-gara anaknya ada yang asma, ada yang penyakit jantung bawaan. Dok, sekolah mau vaksin nih, gimana gitu. Nah, kayak gitu persis. Jadi kalau Bapak Ibu khawatir, datang aja langsung ke dokter anak untuk minta rekomendasi. Lalu nih dok, misalnya nih, kan kita boleh kan berandai-andai, misalnya nih, saya punya anak dan anak saya tuh punya gejala yang dokter sebutkan tadi. Nah, apakah seharusnya anak saya vaksin atau tidak sih kira-kira? Oke. Tergantung. Poinnya masuk poin kontraindikasi mutlak atau poin perhatian khusus ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu boleh nih screen capture di layar ya. Kalau poinnya kontraindikasi mutlak, artinya tidak boleh vaksin sama sekali. Tapi kalaupun masih bingung, silahkan langsung datang berkonsultasi dengan dokter anak. Ya. Terus kalau masuknya poin perhatian khusus, artinya sebenarnya boleh, tapi harus di rumah sakit. Nah, di sini saya ingin juga mempublikasikan bahwa vaksinasi COVID pada anak bisa dilakukan di rumah sakit, dan untuk di wilayah kita, di wilayah Barabai, di RSUD Damanhuri itu sudah dijalankan sejak Senin tadi. Tinggal membawa kartu keluarga ya Bapak Ibu ya. Kartu keluarga dibawa, udah langsung bisa vaksin. Berarti nggak mutlak dari sekolah, di rumah sakit pun bisa berarti? Di rumah sakit pun bisa. Jadi banyak banget orang tua yang khawatir nih, misalnya di sekolah takut nih ya, karena tenaga kesehatan misalnya nggak cukup. Silakan datang ke rumah sakit, kita sangat terbuka. Cuma jangan lupa bawa kartu keluarga, karena apa? Vaksin itu akan terhubung dengan sistem pusat ya. Jadi semua orang yang vaksin itu terdata. Jadi diharapannya dalam satu KK itu udah ada datanya di pusat, siapa yang udah vaksin pertama, siapa yang udah vaksin kedua, termasuk anak-anaknya. Makanya butuh banget KK tersebut. Lalu bicara soal data nih dok, mungkin kita berbicara bukan pada anak-anak aja ya, tetapi mungkin orang dewasa. Memungkinkan tidak ketika, misalnya nih saya sudah divaksin, tiba-tiba saya nggak termasuk data itu, memungkinkan nggak? Maksudnya gimana tuh Mas? Maksudnya kayak gini, misalnya kan saya sudah divaksin nih, kemudian terhubungkan dengan data pusat seperti itu. Nah, memungkinkan nggak kalau itu tidak terhubung, misalnya ada seperti itu? Iya, sangat memungkinkan. Nah, ini yang Bapak dan Ibu harus mulai perhatian dengan aplikasi Peduli Lindungi di HP masing-masing. Memang saya lihat kan banyak tuh Bapak dan Ibu yang misalnya belum punya HP gitu ya, mungkin tidak termonitor, akhirnya tidak tahu bahwa saya ini udah dapat sertifikat vaksin belum sih? Jadi Bapak dan Ibu yang belum tahu, saya ingin kasih tahu dulu ya, bahwa yang punya HP silakan download aplikasi Peduli Lindungi ya di HP masing-masing. Di Android ada, di iPhone ada. Lalu di situ tinggal masukkan nomor KTP. Setelah memasukkan nomor KTP, Bapak dan Ibu langsung melihat data Bapak dan Ibu sudah vaksin berapa kali. Kalau enggak cocok,
saya udah vaksin 2 kali kok, di aplikasi Peduli Lindungi Nggak baru keluar. 1 kali, nggak keluar. Silakan datang ke rumah sakit atau puskesmas atau tempat yang melakukan vaksin kepada Bapak dan Buat Ibu. klarifikasi berarti. Buat klarifikasi. Bapak dan Ibu silakan datang ke tempat vaksin Bapak dan Ibu tersebut, ya, bilang bahwa ini belum masuk nih di aplikasi Peduli Lindungi saya. Nanti akan mereka bantu agar sertifikat vaksinnya masuk ke aplikasi tersebut. Oke. Lalu bicara soal sertifikat vaksin nih, bukan sertifikat rumah ya, Dok. Jadi bicara soal sertifikat vaksin, sama nggak antara sertifikat vaksin orang tua atau orang dewasa dengan anak-anak yang mungkin bakal kita vaksinasi gitu, Dok? Kalau sertifikat ya sertifikatnya sama ya, Mas. Sama ya berarti. Sertifikatnya sama. Bahkan gini ya, setiap vaksin itu akan dapat kartu. Kartu yang ditulisin vaksinnya, vaksin COVID, nomornya, nomor vialnya itu ya, sama tanda tangan yang memvaksin, dan tanggalnya. Jadi kalaupun Bapak dan Ibu ternyata sertifikatnya nggak keluar di aplikasi Peduli Lindungi, tapi Bapak Ibu itu punya kartu vaksin yang udah ditandatangan oleh petugas vaksinatornya. Itu bisa jadi salah satu bukti bahwa sudah vaksin, walaupun di aplikasi tidak keluar. Hanya saja, di sini saya harus terangkan dulu ya, kalau di aplikasi tidak keluar, jangan senang ya Bapak dan Ibu, konfirmasi. Karena aplikasi itu berguna banget. Mau ke bandara dicek, mau masuk mall dicek, jadi sangat sulit sekali buat Bapak dan Ibu yang aplikasinya ternyata bermasalah gitu. Oke. Lalu nih, Dok, kita kembali ke sekolah nih, Dok. Nah, permasalahan anak-anak itu kan mungkin bukan permasalahan anak-anak ya. Mungkin kita zaman dulu itu kan juga gitu. Ketika anak-anak ketemu sama suntikan, nih ceritanya anak-anak versus suntikan nih. Nah, itu kan kayak gimana gitu kan, lihat suntikan, wah aku gak mau disuntik, aku gak mau disuntik. Nah, bagaimana sama mereka-mereka yang mungkin bisa tanda kutip fobia dengan yang namanya suntikan itu gimana, Dok? Oke, nah ini yang perlu juga Bapak dan Ibu ketahui ya. Ketika anak itu mengalami ketakutan yang berlebihan terhadap jarum suntik, itu bukan suatu permasalahan yang patut Bapak dan Ibu anggap remeh. Ketika takut yang sangat-sangat berlebihan, lalu disuntik, itu bisa menimbulkan suatu vasovagal refleks ya, atau bahasa awamnya itu adalah intinya refleks. Terjadi refleks yang bersifat negatif, yang menimbulkan tiba-tiba tekanan darah drop, kok nadinya jadi drop, kok anaknya pingsan. Ini sangat berbahaya ketika terjadinya di fasilitas yang tidak mumpuni. Jadi saya sangat sarankan nih buat Bapak dan Ibu harus tahu dulu anaknya tipenya kayak gimana. Kalau tipenya yang sangat luar biasa penakut terhadap jarum suntik dan Bapak dan Ibu khawatir anaknya timbul refleks yang bersifat negatif kalau divaksinnya di sekolah, silahkan bawa ke rumah sakit. Itu lebih aman. Dan dokter anaknya pun pasti mengamini untuk dia divaksin di rumah sakit. Saya sangat yakin. Oke, berarti kalau misalnya nih saya punya anak yang punya kriteria demikian, maksudnya fobia sama jarum suntik, mendingan bilang dulu ya ke petugasnya gitu ya. Betul sekali. Jangan sosokan berani ya Bapak dan Ibu, karena ini berbahaya. Karena kita sudah pernah menemukan gitu ya, bukan di vaksin COVID ya. Saya saat bekerja pernah menemukan anak yang divaksin vaksinasi biasa, karena dia sangat takut sekali, takut banget, sampai menimbulkan refleks setelah divaksin tiba-tiba dia pingsan. Nah, tiba-tiba dia pingsan, tiba-tiba dia drop, itu sangat berbahaya kalau kebetulan tidak ada tenaga kesehatan yang mumpuni. Jadi, saya sangat sarankan, kalau anak Bapak dan Ibu itu tipikal yang kayak seperti itu, silakan datang ke fasilitas kesehatan yang mumpuni, contohnya rumah sakit, untuk divaksin. Lalu, Dok, kita kan, kalau saya nggak tahu ya, saya nggak tahu persis itu gimana. Tapi, memungkinkan nggak gejala yang mungkin ya, berita-berita yang meninggal itu diakibatkan karena ketakutan yang berlebih juga misalnya? Kalau memungkinkan atau tidak memungkinkan, saya tidak tahu karena data tersebut yang dirilis, yang mati tersebut, yang meninggal ya, itu bukan karena hal itu, gitu ya. Jadi saya tidak bisa berstatement mungkin atau tidak mungkin ya. Hanya saja sejauh ini, kalau di luar vaksin COVID yang pernah terjadi ya, itu tidak sampai kematian gitu ya. Hanya saja memang dia drop yang harus ditangani oleh petugas kesehatan. Oke. Artinya sampai di sini saya bisa simpulkan bahwa vaksinasi itu aman ya bagi anak-anak. Betul sekali, aman bagi anak-anak. Sudah diklarifikasi dan diumumkan oleh lembaga-lembaga besar dunia. Ya, jadi ini udah bukan level daerah lagi Bapak dan Ibu ya. Penelitian ini udah level dunia. Semua orang sepakat bilang aman. Dan manfaatnya jauh lebih besar daripada mudorotnya. Betul. Sekarang kalau kita balik nih kepada Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu disuruh naik motor ke kota Amuntai. Kira-kira mungkin nggak kecelakaan? Mungkin. Tapi Bapak dan Ibu mau nggak naik motor ke Amuntai daripada jalan kaki misalnya? Mau. Kenapa? Bapak dan Ibu padahal tahu loh, bisa aja kecelakaan di jalan. Kenapa? Karena manfaatnya itu lebih cepat. Betul. Manfaatnya jauh lebih besar daripada mudorotnya. Sekarang saya tanya, berapa angka kecelakaan di Indonesia saat ini?
Satu hari aja pasti ada kecelakaan Bapak dan Ibu. Ya, kecelakaan lalu lintas. Di dunia apalagi? Apakah motor ditarik, mobil ditarik, apakah pemerintah, ya udah bangsa Indonesia jalan kaki saja? Tidak. Karena manfaat lebih besar daripada mudarat. Sekarang kalau kita balik lagi, kenapa ada orang yang malah menyuruh tidak vaksin? Padahal nyata-nyata vaksin itu manfaatnya jauh lebih besar untuk keselamatan kita bersama. Kira-kira seperti itu. Oh, oke. Lalu nih dok, pertanyaan terakhir saya. Seandainya nih, di depan sini itu ada orang tua nih ceritanya. Ada nggak sesuatu yang ingin dokter sampaikan kepada orang tua yang sedang nonton acara kita ini? Pertama, Bapak dan Ibu selamat karena udah nonton acara ini. Jadi Bapak dan Ibu sudah lebih paham banget nih tentang vaksin COVID dan tidak takut lagi, saya harapkan. Yang kedua, Bapak dan Ibu udah harus melihat nih tadi ya poin perhatian khusus, poin kontraindikasi, dibaca baik-baik. Kalau bingung, jangan ragu-ragu untuk ke dokter spesialis anak. Jadi Bapak dan Ibu itu jangan ragu-ragu untuk bertanya kepada yang lebih ahli. Ya, jangan karena tidak paham, tidak tahu, takut, lalu tidak vaksin. Tidak begitu. Ya, Bapak Ibu justru harus cari tahu, justru bertanya, datanglah ke dokter anak dan pasti akan dijawab. Terus poin yang terakhir lagi, kalau Bapak dan Ibu khawatir terhadap kondisi anak Bapak dan Ibu, maka Bapak dan Ibu bisa melakukan vaksinnya di rumah sakit. Rumah sakit sangat terbuka lebar. Untuk di daerah kita di Hulu Sungai Tengah, di Kota Barabai, bisa datang ke Rumah Sakit Umum Damanhuri. Kita sudah melakukan vaksin sejak hari Senin yang lalu kepada anak-anak. Oke, makasih banyak ya dok udah menjelaskan secara detail soal vaksinasi anak dan mudah-mudahan nih para orang tua nih paham bahwa sebetulnya vaksin itu sebenarnya nggak berbahaya. Yang berbahaya itu sebetulnya ketakutan kita akan vaksin itu sendiri yang mungkin yang membuat itu tuh jadi lebih berbahaya gitu ya dok. Nah terima kasih, mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi untuk kita semuanya. Betul.